Nah, di sini sungguh membuat ngakak ya. Apakah di sini Kaisang tidak melihat survei terbaru ya dari IPE? Di sini dari berita Kompas TV, yaitu Kaisang menginstruksikan PSI Banten menangkan Prabowo Gibran dalam satu putaran. Nah, kalau kita ketahui pada waktu lalu ya, hasil survei IPE yaitu Prabowo Gibran yaitu berada di bawah elektabilitas Ganjar dan Pak Mahfud MD, di mana Ganjar dan Pak Mahfud MD mendapatkan elektabilitas sebesar 33%, sedangkan Pak Prabowo Subianto dan Gibran mendapatkan elektabilitas sebesar 31%. Nah, di sini menang satu putaran kemungkinan mimpi ya. Apalagi juga dari hasil survei di sini bahkan menyebut yaitu kepercayaan masyarakat terhadap Presiden Joko Widodo turun, elektabilitas Prabowo Gibran jalan di tempat. Nah, di sini bahkan juga menyebut elektabilitas Ganjar dan Pak Mahfud MD di sini bahkan yang paling tinggi. Jadi menurut saya di sini sangat sulit sekali ya untuk menang satu putaran di sini. Jadi menurut saya sih Kaisang di sini ya menurut saya mimpi kali ya, yaitu akan memenangkan Gibran dalam satu putaran. Apalagi juga pengalaman Kaisang menurut saya juga masih minim pengalaman, apalagi juga setelah mendapatkan KTA yang berselang 2 hari tiba-tiba menjadi ketua umum PSI. Di sini bahkan juga ada berita yang menurut saya cukup mengejutkan sekali, yaitu rembuk rakyat PSI terbukti bukan settingan. Pantesan sekarang pada disuruh menyerang Anies karena menyerang Ganjar membuat suara PSI nyungsep. Di sini bahkan ada berita yaitu survei Puspol ungkap pemilih PSI lebih banyak dukung Ganjar. Nah, di sini sangat mengejutkan sekali ya. Berarti benar apa yang dilakukan PSI pada waktu lalu, yaitu rembuk rakyat. Di situ bahkan hasil dari rembuk rakyat tersebut mayoritas kader dari PSI bahkan memilih Ganjar Pranowo daripada Pak Prabowo Subianto. Tetapi setelah putusan MK dan drama-drama politik lainnya, tiba-tiba PSI bermanuver mendukung Pak Prabowo dan juga Gibran. Di sini sangat mengejutkan sekali. Nah, di sini dari CNN Indonesia pada tanggal 3 Januari 2024, Pusat Polling Indonesia Puspol merilis survei nasional per Desember 2023 yang memperlihatkan basis pemilih PSI cenderung memilih paslon capres dan cawapres yang berada dari dukungan mereka. Direktur Eksekutif Puspol Muslimin Tanja mengatakan responden survei yang merupakan pemilih dari PSI paling banyak justru mendukung paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Pak Mahfud MD. Raihan mencapai 40,9%. Padahal partai yang dinakodai putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaisang Pangarep itu kini tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) dan mendukung paslon nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dalam Pilpres 2024. Nah, di sini akhirnya terbukti kan, Ganjar Pranowo itu menurut saya ya yang paling keren karena sudah terbukti rekam jejaknya menjadi anggota DPR RI 2 periode dan bahkan juga menjadi gubernur Jawa Tengah juga 2 periode, dan banyak permasalahan yang sudah dientaskan atau sudah dituntaskan oleh Ganjar Pranowo pada saat menjadi anggota DPR RI dan juga menjadi gubernur Jawa Tengah. Jadi program-programnya menurut saya juga sangat bagus sekali dan juga cukup mensejahterakan masyarakat di Jawa Tengah. Terlebih ya SMK gratis, satu warga miskin, satu sarjana, menurut saya itu adalah program-program yang sangat keren sekali. Nah, di sini bahkan juga dikomentari oleh Bang Nalar. Dari sini juga komentar-komentarnya pasti membuat penasaran ya. Di sini Mai Bagaspati, yang sangat ditakutkan adalah pemilih PSI di akar rumput tidak lagi memilih PSI. Saya salah satunya. Nah, di sini bahkan ada pemilih PSI tetapi pada besok Pilpres 2024 bahkan tidak memilih PSI dan bahkan juga cenderung memilih Ganjar dan Pak Mahfud MD. Bayangkan, padahal ketua umumnya Kaisang dan elit-elit dari PSI sendiri pun sudah menyatakan dukungannya kepada Prabowo Gibran. Tetapi di sini, wah, di sini kemungkinan apa yang ditakutkan pada Pilpres 2024 akhirnya terjadi ya. Bahkan mulai bersuara lantang, mulai terang-terangan, yaitu dukungannya kepada Ganjar dan Pak Mahfud MD. Ya, karena menurut saya juga sangat realistis sekali ketika
kader-kader PSI di sini memilih Ganjar dan Pak Mahfud. Apalagi pada waktu lalu juga Presiden Joko Widodo memilih Pak Mahfud MD sebagai wakilnya pada Pilpres 2019 dan akhirnya dengan kondisi perpolitikan pada waktu itu dan akhirnya pun Presiden Joko Widodo memilih Kiai Haji Ma'ruf Amin untuk menjadi cawapresnya pada waktu lalu. Dan akhirnya sekarang ini semua terwujud, yaitu Pak Mahfud MD menjadi calon wakil presiden dari Ganjar Pranowo. Menurut saya sudah lengkap semua, sangat berpengalaman sekali, yaitu memimpin Indonesia pada besok lah, semoga saja lah. Nah, di sini dari Piskam, setelah Rembuk Rakyat dihianati, emang masih ada akar rumput yang mau milih PSI. Gua yang dulu 2019 milih PSI aja udah muak. Mereka kayaknya nggak peduli sama konstituen. Dulu saya sama teman-teman belain milih PSI, meski nggak kenal calegnya karena kami di perantauan. Tapi sekarang ogah, lebih parah PSI dari partai lama. Apa nggak kejang-kejang kader PSI bajanya di sini? Mereka nggak tahu kalau elitnya dapat duit gede. Ya, di sini bahkan juga dikomentari oleh Gunawan, berita terbaru kepuasan publik terhadap Jokowi turun, elektabilitas Ganjar Mahfud tertinggi. Di sini juga sangat mengejutkan sekali, di mana berita-berita survei di situ ya memperlihatkan lah, bahkan menyebut Prabowo dan Gibran bisa menang satu putaran dari survei-survei yang beredar. Tetapi di sini ada survei yang memenangkan Ganjar dan Pak Mahfud MD. Di sini sangat mengejutkan sekali. Di sini bahkan dari komentar Wen-Wen, berita beginian yang membuat Neo Gadrun senang. Neo Gadrun baru, hehe. Kepuasan publik terhadap Jokowi turun. Publik menilai cara komunikasi Jokowi lebih banyak menutup kritik atas perubahan sikapnya hingga ditiru berbagai kalangan secara eksklusif dan pragmatis, menjauhi fakta integritas yang semula dikatakan sendiri. Pasti dibilang pesanan. Ya, pasti juga banyak yang tidak percaya, apalagi pendukung-pendukung dari Pak Prabowo dan juga Gibran tentang elektabilitas dari survei IPE di sini. Di sini bahkan juga menyebut mulai Agustus September di sini juga Ganjar Pranowo dan Pak Mahfud MD juga berada di posisi teratas, dan November juga hampir sama berdekatan dengan Pak Prabowo dan juga Gibran elektabilitas dari Ganjar Pak Mahfud, dan di sini pada Desember juga elektabilitas Ganjar dan Pak Mahfud MD bahkan juga masih tertinggi. Jadi menurut saya di sini survei ini menurut saya benar adanya ya. Padahal pada waktu lalu kalau kita ingat-ingat lagi sebelum putusan MK misalnya, di situ Pak Prabowo dan juga Ganjar Pranowo itu setiap hasil survei elektabilitasnya selalu kejar-kejaran. Tiba-tiba setelah putusan MK di situ dan Pak Prabowo memilih Gibran, tiba-tiba hasil survei menunjukkan angka yang menurut saya di luar prediksi, di luar dugaan. Bahkan juga diprediksi akan menang satu putaran dengan memilih Gibran Rakabuming Raka, yang dengan fenomena kejadian yang menurut saya di MK yang sangat merusak demokratis, tiba-tiba hasil survei bisa menang satu putaran. Nah, masyarakat juga saat ini juga sudah semakin cerdas ya dalam menyikapi hasil survei di sini. Ya, apapun itulah untuk Pilpres 2024 mendatang, semoga saja berjalan dengan aman, berjalan dengan lancar, dan yang paling penting berjalan dengan jujur dan juga adil.